Bekerja di sebuah tempat yang nyaman merupakan idaman setiap orang, tapi tidak menutup kemungkinan sebuah tempat kerja akan berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan. Keangkeran tempat kerja kadang terpaksa harus dihadapi. Keseraman lain dimensi sesekali menghadirkan sosok-sosok yang sangat ngeri. Di video kali ini, saya akan coba menceritakan pengalaman seseorang tentang seramnya pabrik tempatnya bekerja. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2001 lalu. Malam itu, sebuah suara terdengar lagi. Walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap saja aku terkejut. Tetap menoleh ke pintu walaupun tahu masih dalam keadaan tertutup. Suara gesekan sapu ijuk dengan lantai menggerus debu serta kotoran. Suara sapu ini mungkin akan terdengar biasa saja kalau terdengar siang hari. Tapi beda cerita ketika terdengarnya tengah malam seperti ini. Suaranya makin mendekat dan mendekat menuju pintu gudang. Gudang tempat di mana aku sedang mencoba untuk tidur. Perlahan aku bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada sebuah dinding gudang yang sangat gelap. Karena aku sengaja tidak menghidupkan lampu. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui sebuah jendela kaca. Seperti sebelum-sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Tapi lama-kelamaan suaranya terdengar seperti makin dekat dan terus mendekat. Maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Aku mulai mendengar suara langkah kaki selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sandal karet. Sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen menimbulkan suara khas yang kalian bisa bayangkan suaranya seperti apa. Langkahnya sangat pelan. Begitu juga proses menyapunya. Aku tentu saja sungguh sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara Bandung yang sudah dingin jadi terasa makin dingin. Ibu itu dulu memang bekerja di sini sebagai tukang bersih-bersih. Dia bekerja di sini sangat lama, sekitar puluhan tahun. Sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Kata teman-teman yang suka kerja malam, almarhum masih suka kelihatan bersih-bersih seperti nyapu, ngelap, dan ngepel di tempat ini. Terngiang-ngiang kalimat panjang dari Asep, teman kerja di perusahaan ini juga. Asep kerja di sini sudah cukup lama, sedangkan aku baru kira-kira 3 bulan saja. Asep bilang begitu. Cerita tentang penampakan yang sering terjadi di pabrik ini, salah satunya ya hantu ibu ini. Ibu yang sepertinya sedang aku dengar tengah malam menyapu di depan gudang. Yaitu ibu yang sudah meninggal sudah sangat lama. Lanjut cerita, aku terus menajamkan pendengaran. Coba menangkap suara yang terus kedengaran. Suara sapu ijuk dan langkah kaki makin jelas terdengar. Detik berikutnya ada suara lain lagi yang sebelumnya belum pernah aku dengar. Dan suara ini sangat menyeramkan. Suara ini seperti suara perempuan yang bergumam tidak jelas. Suara gumaman itu diselingi dengan tawa kikih tertahan. Aku sangat ketakutan saat itu. Memang sangat menyeramkan. Posisi dudukku masih ke sudut ruangan dan terus memperhatikan pintu dan jendela. Aku yakin kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan. Dia akan terlebih dulu lewat di depan pintu, baru kemudian jendela. Sudah sangat dekat. Perhitunganku beberapa detik lagi dia akan sampai di depan gudang dan ternyata benar. Dari celah kecil di bawah pintu, aku akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan, dari celah kecil itu aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak.
yaitu langkah perlahan sambil sesekali sapu ijuk yang juga kelihatan. Sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamannya makin jelas terdengar dengan tawa cekikikan sesekali. Aku merinding ketakutan, sedikit pun tidak berani bergerak. Ketakutanku makin menggila ketika melihat dia tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Ibu itu sekarang diam berdiri tepat di depan pintu. Kemudian suasana seketika menjadi hening diikuti hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam aku menerka-nerka apa kiranya yang akan terjadi kemudian. Tidak lama kemudian ibu itu mengetuk pintu. Keringat dingin mulai berjatuhan. Aku makin meringkuk di sudut ruangan, lalu ketukan itu terdengar lagi. Sama sekali aku tidak ada niat untuk membuka pintu. Aku benar-benar tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dalam hati bait-bait doa mulai mengalir walaupun sedikit terbata-bata, karena aku sangat butuh pertolongannya saat ini. Untungnya hanya ada 2 ketukan itu saja. Selebihnya sepi kembali terjadi. Tidak lama setelah itu, ibu itu terlihat bergerak lagi melangkah ke kiri, yaitu menuju ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca itu cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 1 meter. Dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang karena tidak terhalang oleh apapun. Dengan pergerakan seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela dan aku akan bisa dengan jelas melihat sosoknya. Sekali lagi dugaanku benar. Aku akhirnya melihat wujud ibu itu. Sosok perempuan tua dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul dan menggunakan pakaian berwarna gelap. Walau aku hanya dapat melihatnya sebatas pinggang, tapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan sambil tangannya memegang sapu lidi. Gumaman dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Aku hanya bisa diam memandang sosok yang menyeramkan itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah-olah dia begitu lama berjalan di depan jendela. Sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi karena pandanganku terhalang oleh dinding. Dengan posisi yang masih sama, aku menunggu dalam keheningan sambil berharap cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak terdengar suara apapun dan tidak ada pergerakan. Saat ini keberanianku mulai timbul. Perlahan aku berdiri lalu berjalan mendekat ke pintu. Dari pintu kemudian mengintip jendela kaca memperhatikan keluar karena khawatir sosok ibu itu masih ada. Ternyata prediksiku kali ini salah. Di sana hanya ada mesin ruangan kosong yang jadi pemandangan. Detik berikutnya aku langsung membuka pintu. Tanpa menoleh ke kanan, kemudian aku lari keluar, meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya paling ujung seberang. Aku terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya cuma satu, yaitu pos satpam di gerbang depan. Setelah sampai di pos satpam, lalu Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas, menyapa ketika aku sudah sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya kejadian seram yang baru saja aku alami. Jadi begini ceritanya. Kenapa aku bisa bekerja di tempat itu? Selepas lulus STM tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja karena sama sekali tidak ada biaya kalau ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Niatnya aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri. Kebetulan yang menyenangkan, masa menganggur hanya 6 bulan saja. Karena tidak lama setelah lulus,
Ada tetangga rumah yang memberi info kalau ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Kebetulan di masa sekolah jurusanku memang teknik mesin. Ya sudah, mungkin memang sudah jalannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di kota kembang Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 70-an. Ketika aku sampai di sana, semuanya menunjukkan seperti itu. Dari beberapa bangunan dalam kawasannya terlihat dari bentuknya memang bangunannya sudah cukup lama. Singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele, ditambah dengan referensi bagus dari tetanggaku, akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awal adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga pemilik perusahaan sangat baik hati. Karyawan yang sudah lama bekerja juga bilang begitu. Sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini dulu sementara, kata si pemilik pabrik. Pada suatu hari setelah aku sudah mulai bekerja. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya gudang pabrik menjadi tempat tinggalku sementara. Gudang ini berada di dalam sebuah gedung besar yang kita sebut saja pabrik, karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Pabrik ini sangat besar, namun di beberapa sudutnya ada ruang-ruang kecil, entah itu ruang operator, ruang bahan baku, dan gudang-gudang. Gudang inilah yang jadi tempat tidur dan beristirahatku sementara. Aku harus rela berbagi ruangan dengan segala macam peralatan mesin dan bahan baku. Aku sih senang-senang saja, karena pernah merasakan tinggal di tempat yang jauh lebih sedih dari tempat ini. Tapi ya begitu, banyak cerita yang beredar tentang angkernya pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar paling ujung kawasan daerah ini. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, makanya banyak kejadian seram yang dialami karyawan-karyawannya. Banyak yang bilang sering melihat perempuan seram di kawasan pabrik. Aku tidak bisa menceritakan satu persatu karena banyak sekali versi yang beredar. Salah satunya ya tentang sosok ibu yang pernah aku lihat itu. Konon katanya si ibu sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Sosok itu juga sudah sangat menyeramkan. Aku tidak bisa membayangkan kalau harus bertemu dengan sosok-sosok seram lainnya. Intinya banyak cerita seram yang terdengar mengenai pabrik itu. Makanya kamu hati-hati kalau tidur di pabrik. Kunci pintu, gak usah keluar lagi. Diam aja di gudang sampai pagi, begitu Asep bilang mewanti-wanti. Pabrik ini, waktu aku masuk belum ada sistem shiftnya. Jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pekerjaannya bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu karyawan pulang. Pabrik hanya menyisakan tim security dan mesin yang dalam keadaan mati yang membuat suasana makin sepi. Selama 6 bulan, aku juga sering merasakan atau sesekali melihat keseraman di pabrik. Tapi masih bisa melawan rasa takut. Aku lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali tidak keluar gudang kalau malam sudah tiba. Awalnya tidur di gudang hanya beralaskan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk. Cukuplah untuk menghangatkan. Tapi tidak lama-lama, atasanku membawakan aku karpet tebal dan lebar menggantikan kardus-kardus itu. Ditambah dengan bantal dan selimut, jadinya sudah sangat nyaman buatku. Kebiasaan tidurku, aku akan mematikan lampu gudang, jadinya semuanya akan gelap gulita. Hanya lampu luar saja yang memberikan sedikit cahaya. Sudah terbiasa seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal. Beberapa kali merasakan keanehan menjurus seram di dalam pabrik.
tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa yang pada akhirnya membuatku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Waktu itu seperti biasa aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau ngantuk sudah tidak tertahan, barulah aku akan pergi menuju ke dalam gudang tempat aku beristirahat. Jarak dari pos security dengan pabrik di mana aku bekerja sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Tapi tetap saja aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui sampai akhirnya tiba di pabrik belakang. Malam itu sekitar jam 10 malam aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi, jam-jam seperti ini kawasan sudah sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Banyak lampu sudah dalam keadaan mati. Hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan menyala. Jadinya sangat redup walau masih bisa melihat keadaan sekitar. Tidak ada perasaan apa-apa ketika akhirnya aku sampai juga di pabrik belakang. Lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai ke gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap. Hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyelusup masuk ke dalam. Aku kedinginan, makanya semakin cepat langkahku untuk segera masuk gudang. Sesampainya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa aku gunakan sebagai alas. Terakhir kali melihat jam, jarum pendeknya menunjuk ke angka 11. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pun terlelap, tapi itu hanya sebentar. Mengucek-ngucek mata, terpaan cahaya terang menyadarkanku dari tidur. Tapi aku sadar kalau masih berada di atas karpet tempat tidur lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini terang sekali, sangat menyilaukan. Dalam keadaan mata tertutup pun aku bisa merasakan silaunya. Aku bertanya-tanya, cahaya itu dari mana? Lalu aku perlahan membuka mata, sangat perlahan karena sambil menahan silau. Ternyata benar, gudang ini memang sudah sangat terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Dan siapa yang menyalakan lampu itu? Apa aku bangun kesiangan? Ternyata tidak. Setelah itu, aku melirik jam dinding, ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tertidur hanya sekitar 2 jam saja. Aku lalu duduk. Kemudian ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur sudah menutup dan menguncinya. Kenapa sekarang malah terbuka? Dari pintu yang terbuka itu tentu saja aku jadi bisa melihat luar. Di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang. Dalam hati aku bertanya-tanya, ada apa ini? Apa ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan segera? Atau apa? Sumpah aku sangat kebingungan saat itu. Di sekitaran mesin, aku juga melihat ada beberapa orang yang sedang warawiri layaknya karyawan yang sedang bekerja. Ketika masih bingung itu, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk ke gudang berseragam karyawan pabrik. Aku lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu hanya diam, tidak menjawab sambil terus mengerjakan entah apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian aku kaget setelah tersadar kalau sama sekali aku tidak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Lalu siapa dia? Tidak lama kemudian, orang itu lalu pergi keluar gudang. Dengan masih kebingungan,
Aku mengikutinya keluar, ternyata dia menuju ruang mesin. Di depan pintu gudang, aku berdiri diam memperhatikan semuanya. Memperhatikan seluruh isi pabrik. Lampu menyala semua. Ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Itu pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang, langkahku pelan sambil terus memperhatikan sekitar. Semua orang kelihatan sibuk tanpa sedikit pun memperhatikan aku, seolah-olah aku seperti tidak ada di tempat itu. Tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang seliweran itu, tidak ada satupun yang aku kenal. Semuanya asing, namun mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Siapa mereka ini? Apakah mereka orang baru? Aku bertanya-tanya sambil masih terdiam memperhatikan semuanya. Kemudian tiba-tiba sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Aku melihat kalau mereka para karyawan ini perlahan tubuhnya menghitam, yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-kelamaan tubuhnya menghitam legam, berangsur-angsur jadi tubuh seperti hangus terbakar. Makin mengerikan lagi, karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap, namun masih terus bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Sontak aku merinding ketakutan ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ada sesuatu lagi yang terjadi. Pabrik yang tadinya terang benderang, mendadak lampunya mati semua. Jadi gelap gulita seperti semula. Tapi sosok-sosok seram yang masih terlihat terus bergerak. Beberapa detik kemudian, mereka tiba-tiba berhenti bergerak, diam di tempat, lalu perlahan membalikkan tubuhnya menjadi semua menghadap aku. Mereka jadi melihat seperti sedang memperhatikan aku. Aku jadi tambah panik. Ketika dalam gelap aku melihat kalau ada satu sosok yang seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku. Seketika tubuhku terasa kaku, sama sekali tidak bisa bergerak. Lagi-lagi untaian bait doa mengalir dalam hati. Aku memohon keselamatan darinya. Alhamdulillah, detik berikutnya aku akhirnya bisa menggerakkan kaki. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari menuju pintu keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Dan selesailah teror malam itu. Peristiwa yang sangat mengerikan. Saat itulah aku memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk aku tinggal. Cerita ini cukup menyeramkan, tapi sayangnya cerita ini hanya sampai di sini. Terima kasih bagi sahabat Story Story yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di story berikutnya.